Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marenetika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 2 tahun 2023, Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, pukul 12:30, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi sistem pernapasan, subbab fungsi pernapasan, organ dan mekanisme pernapasan manusia di SMA Negeri 1 Simpang, Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Bagaimana rasanya hari ini? Senang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Kalau ada yang nggak sekolah, kita mulai dari Adrian Masita ada. Hadir, Bu. Aldo Pangestu. Hadir, Bu. Kalia Rohma. Hadir, Bu. Dewi Pendri. Hadir, Bu. Hairil Chandra. Kelvi Herlinda. Hadir, Bu. Rela Mirza. Hadir, Bu. Ridwan. Hadir, Bu. Saiful Mujani. Hadir, Bu. Bulan Purnama. Henyaman. Hadir, Bu. Ada. Yang tidak datang berarti Chandra sama Rapli ya? Iya, Bu. Iya. Doakan semoga sehat ya. Sakit ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita baca doa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Adrian. Oke, silakan Adrian. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini cukup panas. Luar biasa. Sudah jajan tadi kan? Sudah. Nyam? Nyam. Semoga cukup amunisinya ya. Kita angeling dulu sebentar. Oke, silakan untuk digerakkan yang ada di layar. Ayo semangat. Gerak dulu ya. Coba Adri sudah agak bobok sedikit, tidak apa-apa. Coba pertemuan terakhir di semester kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan. Setiap hari, sehari itu berapa kali makan? Normalnya 3 kali ya. Ya. Makan cikinya lebih dari situ, jajanan juga lebih dari situ. Iya. Ada yang masih ingat organ pada sistem pencernaan itu dimulai dari apa? Mulut. Yang kedua? Kerongkongan. Yang ketiga? Nyambung. Ini ya. Jangan coba-coba kalau izin tidak nak belajar, izin Bu sakit perut.
Sakit apa? Sakit mah. Sakit mah kamu nyebut lambung di kanan artinya kamu Oke, setelah lambung apa? Usus halus di tengah sini. Setelah usus halus ada erodikis ke bawah. Setelah usus besar ke bawah lagi. Jadi yang terakhir itu adalah anus. Karena masuk dari mulut. Lupa kelambungan ibu. Coba anak perempuan banyak. Ini kan banyak anak perempuan banyak, anak laki-laki banyak. Ibu boleh tanya sesuatu? Boleh. Anak laki-laki di sini adakah yang sudah kenal rokok? Pernah merokok? Atau pernah melihat orang di sekitarmu yang merokok? Ada. Kamu pernah merokok apa tidak? Beneran. Rahasia Anda aman di tangan saya. Oke. Mungkin kamu punya teman atau bapak atau kakak sepupu itu ada yang merokok. Ya. Oke. Pertanyaan anak laki-laki. Untuk anak putri atau anak perempuan. Pernahkah kalian duduk bersebelahan dengan orang yang sedang merokok? Pernah. Nah, apa rasanya duduk di samping uang yang merokok? Batuk. Apa? Sesak. Kenapa dak lemah? Sesak. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang apa kamu bisa sesak itu. Karena kita akan bahas materi tentang sistem pernapasan. Makanya adalah organ dan mekanisme sistem pernapasan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ini adalah capaiannya. Terlihat dari belakang ya. Jalan satu tujuan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan studi literatur, diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan tepat. Berikutnya, melalui tayangan video, peserta didik dapat menguraikan mekanisme pernapasan manusia secara tepat. Nah, sampai di sini. Kita siapkan dulu handphone. Kita coba pretest ya, guys. Sudah siap handphonenya, guys? Sudah. Belum. Ada yang belum masuk? Belum. Sudah ya? Bisa dimulai? Belum. Masih lagi. Belum. Gak tahu kodenya berapa. Berapa kodenya? Itu kodenya. Silakan dimulai. Kapan? Silakan dibaca dengan teliti. Berapa kodenya? 218. 64. Cak mana barang apa ya? Nah barang apa? Ini namanya. Yang itu ya. Sudah. Yang nggak bawa handphone, tolong dibantuin kawan yang bawa handphone. Namanya Faring. Terus belum sampai. Coba ini ya. Iya. Salah. Sama Faring. Gak apa-apa. 3. Nah ini. Talaga, lumayan. Iya. Oh ini cowok yang belum. Ayo. Emut. Gak apa-apa. Sudah sampai yang berapa?
Renata. Adrian. Kok bisa? Nama CPB dan Renata. Hai, nge-lag itu. Oke, penilaian pada kali ini tadi sudah kita lakukan. Yang pertama adalah pre-test. Nanti akan ada post-test di akhir. Nanti akan ada penilaian untuk LKPD. Ketika kamu diskusi akan ada penilaian diskusi dan presentasi. Nah, jadi kita hari ini akan ada beberapa penilaiannya. Terakhir, kalau tadi pre-test, maka nanti akan ada post-test. Semoga setelah proses pembelajaran ini, anak-anak nilai post-testnya akan jadi lebih bagus. Coba buka tontonan sedikit. Kita nonton dulu dekat ya. Ya, Bu. Merokok bukan lagi menjadi hal yang asing. Menurut hasil penelitian terakhir pada 2013, jumlah perokok di Indonesia mencapai 36% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Meski rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis racun mematikan dan menyumbangkan 40% sebagai penyebab segala jenis kanker, namun kenyataan tersebut tidak mendorong para rokok untuk mematikan fungsi merokoknya. Tetapi Anda kembali ke sebelumnya bersama saya sebenarnya alertnya saya benar-benar kita informasi selanjutnya kebakaran hutan dan juga akan terjadi di Kabupaten Bogor Sumatera Selatan. hingga saat ini tercatat 323 lahan lahan terbakar dan Satgas Pemadam Kebakaran penanganan. Ini memang berita yang asli ya. Ini yang terbaru, berita terbaru. Kabupaten Oki, Sumatera Selatan terus meluas. Hampir setiap hari ada lahan gambut yang terbakar. Satgas Pemadaman tingkatkan upaya penanganan bahaya karhutla. Mengingat puncak prediksi kemarau akan terjadi di bulan September, demikian potensi kebakaran hutan dan lahan akan semakin Ini besar. terjadi di bulan Agustus Berdasarkan kemarin. dari data Pada saat mengenai musim kebakaran kemarau, hutan dan lahan di Kabupaten Oki telah mencapai 373 hektar. 373 hektar Dan yang sudah pihak terbakar. kepolisian telah mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan di sekitar tempat tinggal mereka. Asapnya banyak ya. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, Arius melaporkan. Kira-kira apakah ini berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari? Pengaruhnya dalam bentuk asap. Kira-kira kalau itu memang berpengaruh terhadap manusia, asap itu berpengaruh ke bagian mana? Kita akan kembangkan materinya. Ya, kita akan kembangkan materinya, bagikan dulu RKPD, nanti kita diskusi dan bikin presentasi tentang sistem pernapasan. Kita akan bahas sistem pernapasan terkait dengan materi yang saya sajikan tadi. Itu adalah permasalahannya. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke, RKPD-nya silakan dikerjakan. Itu cetaknya silakan dibuka. Ada kalau dicetak kan? Ya, boleh. Kamu? Kamu? Oke. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kan? Sudah. Masih pakai kelompok yang di semester 1 masih nyaman? Masih. Oke, kita ada berapa kelompok? Ada 4. Ada 4 ya? Oke, kita tetapkan 4 kelompok nggak apa-apa. Kita teruskan itu. Kita akan sudah dibagikan. Terus bahan bacaannya juga sudah ada. Silahkan kalian pahami LKPD-nya. Silakan dibaca-baca bahan bacaannya. Kita akan membahas tentang fungsi dan organ serta mekanisme pernapasan. Silakan dimulai diskusinya.
Taruh sana deh. Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi sekalian menyiapkan bahan presentasinya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pakainya berarti. Mana rangkaiannya? Ini batangnya. Ini loh batangnya itu. Ini batang. Laring ini. Lari itu di atas. Ini nah lari. Itu paring. Laring. Kalau paring kan dia bukan Berarti ketik paring di sini. kemungkinan ya kayaknya nggak ada paring sih. Ini traknya. Nggak apa-apa. Angkanya. Yo, mana cara itu ya? Sudah? Buktinya sudah? Sudah. Kalau sudah bikin presentasinya sudah? Sudah. Oke. Sekarang anak-anak kalau sudah siap, kelompok berapa yang bersedia untuk presentasi? Satu kelompok kita batasin 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit durasi untuk presentasi. Silakan mau kelompok berapa duluan? Kirim lewat WA boleh presentasinya. Nanti ibu bantu. Kelompok berapa mau duluan? Lagi ngirim. Lagi ngirim atau lagi ngedit? Ngirim. Oke. Silakan dikirim biar kita bahas. 5 menit Pak ya. Kita baca. Setiap lama 5 menit kali 20. Silakan dimulai, durasinya 5 menit saja ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai materi organ dan mekanisme sistem pernapasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalvina Prameswari selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Mudahir Latuskin. Perkenalkan nama saya Anto Pangestu. Perkenalkan nama saya Ya, silakan dimulai. Kursornya digerakkan. Kalian semua pasti sudah tahu kan apa itu pernapasan? Bernafas atau pernapasan termasuk salah satu ciri-ciri mengenai makhluk hidup. Manusia bernafas untuk menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida yaitu CO2. Apa yang terjadi jika manusia tidak bernafas? Tubuh akan kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, manusia juga bisa membedakan antara bau vakum dengan bakteri tikus. Lalu, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Nah, di sini kita akan mengajak kalian untuk membahas rangkuman sistem pernapasan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku untuk kelompok. Oke, sambil siap-siap kelompok berikutnya ya. Nah, ada yang maju? Kelompok berapa? Kelompok Margareta. Sini Margareta, yang mana punya?
Ini ya, ini. Iya. Ayo, sini, bilang. Nggak bisa operasinya. Ini ya. Iya sih, yang menyatakan kayak ini kalau bisa diberhenti, maunya bisa bisa Silakan dimulai proses pemeriksaan. baru copy ke WhatsApp tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan organ dan mekanisme sistem pernapasan. Saya Hedi Aman sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Margarita, saya Alia, Saya adalah dan saya Renata Aprilia. Oke, cantik. Ya, kiri kanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pernapasan atau yang sering disebut sistem respirasi. Merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Next. Fungsi memenuhi kebutuhan kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya. Oksigen tersebut digunakan oleh setiap sel dalam tubuh manusia untuk melakukan proses metabolisme, sehingga karbon dioksida dan air yang harus dikeluarkan. Organ dan bagian sistem pernapasan manusia: 1 hidung, 2 faring atau tenggorokan, 3 taring, 4 batang tenggorokan, 5 cabang-cabang tenggorokan, 6 alveolus, 7 paru-paru, dan terakhir pleura. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada nanya? Kamu? Kelompok Ian? Enggak? Ya bentar dulu. Kelompok Kaca? Ya, silakan. Kelompok Ian, kelompok 3, atau kelompok muda? Oke, mulai. Jelaskan fungsi trachea dan tulang apa yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan organ. Di sini kami akan menjelaskan organ dan mekanisme sistem pernapasan. Perkenalkan, nama saya Dian Saskita selaku moderator beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujani. Perkenalkan, nama saya Yadin Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nasrul Al-Bukhari. Perkenalkan, nama saya Wadi. Oke, silakan lanjut. Satu lagi, kau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oke, Pada materi ini akan dijelaskan satu pengertian sistem pernapasan manusia, kemudian fungsi sistem pernapasan manusia, organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia, proses pernapasan manusia, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, pengertian sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi sistem pernapasan manusia.
Fungsi sistem pernapasan manusia: 1. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. 2. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 4. Menciptakan suara. Dan 5. Mencium bau. Kemudian organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia: 1. Rongga hidung. 2. Paru atau tenggorokan. 3. Trakea atau batang tenggorokan. 4. Laring atau pangkal tenggorokan. 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Dan terakhir pulmo atau paru-paru. Lanjut. Kemudian proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia ada dua, yaitu satu pernapasan dada dan 2 pernapasan perut. 1. Pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. 2. Pernapasan perut. Proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot di diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Baiklah, sebelum ke kesimpulan, apakah ada dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan? Oke, yang mau nanya? Jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gala Jingga Prameswari dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari oksigen? Baiklah, terima kasih atas saudari Jingga karena telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh saudara Madu. Fungsi oksigen untuk membantu mendapatkan energi dari makanan. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, mungkin cukup sesi tanya jawabnya saya tutup. Selanjutnya kesimpulan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Berapa fungsi sistem pernapasan manusia? 1. Menghembuskan udara atau bernapas. 2. Pertukaran gas atau paru-paru dan aliran darah. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 4. Menciptakan suara. 5. Mencium bau. Bahaya merokok bagi sistem pernapasan. Untuk mencegah dan menghindari gangguan pada pernapasan manusia, salah satunya adalah dengan menghindari rokok. Di skip aja. Lanjut slide. Dipotong nanti video. Ini kesimpulan. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang lagi bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Trian Manan. Di sini saya akan bertanya tentang sebutkan fungsi dari hidung. Pertanyaan Jamal akan dibacakan oleh Nia dan Sofia. Fungsi hidup: A. Menyesuaikan suhu udara. B. Menempatkan udara. C. Menyaring kotoran pada udara. D. Indra penciuman. Bisa diulangi dengan suara yang keras. Fungsi hidup: A. Menyesuaikan suhu udara. B. Menempatkan udara. C. Menyaring kotoran pada udara. D. Indra penciuman. Ya, jelas. Jelas. Terima kasih. Sesi pertanyaan kami tutup. Kesimpulan, sistem pernapasan adalah kekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dan dari darah dengan dukungan oksigen. Seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Presentasi kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kita hari ini, materi kita adalah tentang organ, fungsi, dan mekanisme pernapasan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Kira-kira.
Organnya apa yang terlibat? Sebutkan. Hidung. Tenggorokan. Tenggorokan. Sudah tenggorokan? Paru-paru. Sudah itu? Bronkus dan bronkiolus itu adanya di paru, Pak? Paru. Oke. Mekanisme pernapasan itu ada berapa? Kesimpulannya? Ada 2. Apa? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke, pernapasan dada dengan pernapasan perut. Coba ya. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan mulai dari hidung, paring, laring, terus trakea, ya, trakea, ada paru-paru. Setelah paru-paru ada bronkus. Ini yang bronkus. Bronkiolus, kalau bronkus itu cabang-cabangnya ya. Ini bronkiolus. Ini yang kecil-kecil ini. Alveolus itu yang ini yang kantong-kantong gelembung. Nah, beda ya. Ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, mekanisme sistem pernapasan ada 2 siklus mekanismenya, fase inspirasi dengan fase ekspirasi. Kalau mekanisme sistem pernapasan terjadi melalui 2 mekanisme, satu pernapasan dada, satu lagi pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ada inspirasi dan eksplorasi, ya. Berikutnya. Nah, coba nih kita tonton ini sebentar. Potong ya. Usah panjang dulu setengah selesai. Pernapasan yaitu pernapasan kiri dan kanan yang berbagi ini menjadi bulanan atau rebus. Paru-paru kanan mempunyai 3 rebus, sedangkan kiri 2 rebus. Paru-paru yang bungkus oleh Perhatikan, paru-paru kanan 3 rebus, paru-paru kiri 2 rebus. untuk tipis rangka pleura yang disebut pleura. Karena paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelembab, sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Asal perut, organ yang berperan aktif adalah perut diafragma. Baik anak-anak, setelah menjalani diskusi tadi, presentasinya itu sudah bagus, diskusinya sudah berjalan lancar, kanvanya sangat menarik. Setiap kelompok itu sangat luar biasa. Semoga di pertemuan yang akan datang, diskusinya akan datang, presentasinya jadi lebih baik. Hari ini setiap kelompok luar biasa. Oke ya. Tidak ya. Oke, kita ada refleksi. Ibu akan bikin lembar refleksi. Tolong diisi nanti setelah besok boleh dikumpulkan lembar refleksinya. Karena sudah jauh terakhir. Ini nanti dibagikan jika ya. Tolong dibagikan. Oke, siap guys. Bentar,
Sampai sini ada pertanyaan kira-kira tentang organ dan sistem pernapasan, mekanisme pernapasan? Tidak ada. Cukup, tidak ada yang bertanyakan? Oke, pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang kelainan pada paru-paru dan akan menghitung kapasitas paru-paru. Kita akan menghitung, nanti akan saya kabari konfirmasi alat dan bahannya. Kita akan usahakan pakai alat dan bahan yang sederhana. Ya. Saya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, anak-anak. Perjuangan kalian hari ini sudah sangat bagus. Saya berharap penampilan yang akan datang kampanye lebih menarik, lebih kreatif, dan nilainya jadi lebih bagus ya. Hari ini sudah muncul generasi-generasi baru yang luar biasa, jawabannya bagus-bagus, pinter-pinter. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu agar lebih dekat. Siapa yang mau pimpin doa dulu? Kita menghabisi pelajaran pada hari ini, yang baiknya kita membaca doa menurut agama kita masing-masing terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke guys, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru, dengan konten-konten yang baru, semoga lebih menarik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.